Kita makan ayam, ayam geprek nggih. Ayam geprek itu mulai dari kandang ayamnya. Nih ayam geprek saya sudah sampai kandang ayamnya, Pak. Udah sampai melihara ayam? Oh belum. Nah, ayamnya kan dari tempat orang lain. Tidak berhenti di ayam di tempat orang lain. Ayam itu makan makanan ayam dari tempat yang lain lagi, yang ada juga kerja di pabrik sana. Terus seterusnya. Ada petani yang bikin kandang, karena ada kandang ayamnya bisa dipelihara, dikasih makan. Terus berproses sampai akhirnya ayamnya sampai ke hadapan kita, dipotong lalu dimasak. Ayamnya dijual, kita dapat uang, kita dapat rizki dari proses mengolah ayam ini. Semua yang kita nikmati saat ini, fa'ahyakum, yang lalu kemudian bikin kita hidup, maka kata Nabi, innama tunsaru bid-du'afa. Gak sadar semua yang kita nikmati fa'ahyakum untuk hidup ini, kata Allah, ternyata wasilahnya adalah orang banyak yang jangan-jangan kita gak kenal sama sekali. Kita nggak kenal kan orang yang kerja di pabrik kaca, yang hasil kerjanya jadi gelas lalu kemudian kita minum dengan enak di situ. Padahal gaji dia kerja di sana, jangan-jangan nggak cukup buat makan sebulan. Kita yang menikmati pakai ini, minum tiap hari seger sehat. Dianya yang kerja di pabrik ini belum tentu uangnya cukup buat makan dalam sebulan. Tanggal 16 sudah kasbon, gitu kan? Gitu ya. Tanggal 16 udah kasbon. Enggak Pak, fitnah itu biasanya tanggal 13 kok. Maju 2 hari ternyata, maju 3 hari kasbonnya gitu kan. Salah saya ternyata bilang 16 itu kan. Iya. Orang yang kerja di pabrik tekstil, jangan-jangan kita pakai sepatu, kita pakai sendal, semua yang kita nikmati ini yang membuat lalu kemudian kita tampak bagus di hadapan orang lain. Fa'ahyakum, ternyata Allah hidupkan kita dengan wasilah orang-orang yang lain. Karena itu maka kufur, kata Allah, orang yang tak bisa mengikuti ini, maka kufur orang yang tak bisa berbaik-baik kepada orang lain. Kufur orang yang tak bisa memberikan kebajikan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu orang mana yang kebetulan menolong kita sampai kita enak saat ini. Orang mana, yang mana sih yang nolong kita tuh kita nggak tahu yang mana orangnya. Yang menolong kita enak ini loh. Kalau yang nolong langsung kan kelihatan teman sekantor, tapi yang bikin kita enak kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu yang mana orangnya. Innama tunsaru bid-du'afa. Kita itu semua tertolong karena pertolongan orang-orang lemah, kata Nabi. Maka jangan pernah kita merasa besar dari orang lain. Jangan pernah kita merasa hebat dari orang lain. Jangan pernah kita merasa tinggi dari orang lain. Jangan pernah kita merasa bahwa kita tak pernah membutuhkan orang lain. No. Fa'ahyakum, Allah hidupkan kita lewat wasilah orang banyak ini tadi. Dah kan? Kita kerja, iyalah kalau lagi coba ini lagi-lagi saya senang sekali guyonin orang, guyonin jomblo gitu ya. Siapa yang lagi patah hati di sini? Ada yang lagi patah hati enggak? Gak usah ngacung. Ngacung ketahuan kan. Iya. Sudah ada yang ngacung. Siapa yang lagi patah hati gitu kan. Orang Anda kalau lagi patah hati, kalau enggak ada orang lain tempat ngobrol, bisa gantung diri itu. Pasti cari orang lain. Dah pendeknya, banyak orang di sekitar kita yang menjadi wasilah kita enak sekarang. Ustaz, nggak enak juga hidup saya. Siapa bilang hidupmu tak enak? Kita itu kadang-kadang bilang hidup kita tak enak karena ngelihatnya selalu ke atas. Coba lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Maka kata Nabi SAW, urusan agama kau tengok ke atas, tapi urusan dunia kau tengok ke bawah. Rugi orang yang kalau dalam urusan agama nengok ke bawah, urusan dunia nengok ke atas. Beruntung orang yang kalau dalam urusan agama dia nengok ke atas, lalu kemudian urusan dunia dia nengok ke bawah. Maksudnya begini, kalau urusan agama, ibadah, sedekah, yang dilihat yang lebih sedikit, dia sedikit saja, saya sedikit juga. Jadi kalau celengan lewat gitu kan, celengan lewat ditungguin, yang sebelah ngasih berapa, saya ngasih segitu juga, paling enggak di bawahnya. Lah itu rugi kita.
Urusan sholat yang dilihat, dia sholatnya sedikit, saya sedikit saja juga. Urusan baca Quran dilihat, oh dia baca Qurannya sedikit, toh kerjanya lancar-lancar, saya sedikit dia. Itu rugi. Itu rugi. Urusan ibadah, urusan agama itu kudunya nengoknya ke atas. Kudunya nengoknya ke atas. Jangan sampai urusan celengan, tadi kan ada celengan lewat. Ini bencana ustadz, Pak. Yang salah tuh ustadz. Jadi kan ustadz ceramah begini. Kata ustadz, tabassumuka li akhika shadaqatun. Atau senyumnya engkau kepada saudara engkau itu sedekah. Jadi kalau kau mau sedekah senyum saja. Akhirnya celengan lewat disenyumin. Lewat senyuman disenyumin. Kata ustadz senyum saja sedekah gitu kan. Itu yang ngamuk nanti takmir masjid gitu kan. Masa saat masjidan orang sedekah apa celengan lewat disenyumin aja gitu kan. Itu celengan penuh dengan senyum. Tapi kalau dibongkar takmir nanti nggak ada isinya gitu kan, disenyumin aja. Ya nggak bisa. Urusan agama nengok ke atas. Urusan agama nengoknya ke atas. Tetapi kalau urusan dunia baru nengoknya ke bawah. Baru nengoknya ke bawah. Kalau hari ini kita sakit, banyak orang yang lebih sakit dari itu. Saya punya pelajaran penting. Abah ibu saya baru pulang dari Banjarmasin kemarin, Pak Irwan. Ya, baru pulang lagi. Habis lebaran kemarin saya pulang lagi. Sabtu saya ke Banjarmasin, baru kemarin pagi saya kemarin. Abah saya umur beliau udah 84, mama umur 82. Ya bayangkan orang sudah umur 80-an kan ya dengan segala kondisinya. Abah pendengaran sudah mulai berkurang, harus pakai alat bantu. Mama baru kena stroke tanpa pendarahan, jadi tangan kiri, anggota tubuh kirinya tak bisa bergerak. Tapi biasalah orang tua. Tapi dua-duanya nggak pernah bilang sakit. Mama kalau ditanya bilang, enggak, aku disuruh istirahat, gitu saja. Abah kalau ditanya bilang, lalu kata Abah, enggak, mau enggak apa-apa, aku malah dengar di hubungan istirahat, aku enggak dengar orang ngomong macam-macam gitu kan. Tetapi ada yang sama yang mereka jawab. Mereka bacakan ayat Al-Qur'an. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Kan ada di Yasin. Wa man nu'ammirhu, siapa yang Allah panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalq, maka akan Allah kembalikan dia dalam penciptaan. Maksudnya kembalikan tuh begini. Dulu kita kecil, apa-apa kudu dibantu. Mau pipis dibantu, dibersihin. Besok semakin menua kita akan mengalami putaran itu. Akan kembali ke putaran itu. Dulu waktu kecil kita tak terlalu paham mendengar apa. Besok pada saatnya akan Allah kurangi pelan-pelan. Maka lalu kemudian ketika itu kembali ya dinikmati saja. Jadi beliau berdua ini orang tua, beliau berdua tak pernah mengeluhkan sakitnya. Hanya bilang begitu saya. Kalau ibu ditanya bilangnya selalu bilang, aku suruh istirahat. Jadi Abah itu berkali-kali kalau ditanya, ada tamu datang tanya gimana Abah kesehatannya, jawabannya selalu waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Karena beliau memang guru tafsir gitu. Jadi begitu, kalau guru itu kalau ditanya jawabannya ayat Quran gitu kan, dibacain ayat Quran. Ya, putar terus. Artinya begini, beliau bisa, saya masih ingat dulu ketika umur 65 atau 70, mungkin umur 70. Karena faktor degeneratif, beliau tak bisa sholat sujud seperti biasa di kursi. Lalu ada yang tanya tentang penyakit ini. Sampai ada 7 orang dokter spesialis di Banjarmasin sama-sama ngerumat, mau cari tahu apa penyebabnya, nggak dapat. Ternyata penyebabnya memang karena faktor degeneratif. Ketika umur 38 tahun beliau jatuh dari pesawat meledak memang. Beliau korban, bapak ibu saya itu korban Kolombo tahun 78 Pak. Yang selamat tahun 75 kan satu pesawat meninggal semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walakum mithluh, dan juga bagi orang tua kita yang masih hidup dan panjenengan semua, mudah Allah kasih sehat semuanya. Nah, ternyata faktor degeneratif karena jatuh di pesawat itu. Udah umur berapa? Udah hampir 50 tahun baru keluar itunya kan, 40 tahunan baru keluar. Tapi pendeknya begini. Ketika saat itu setahunan beliau tidak bisa sholat, yang tidak bisa sujud karena di sininya ternyata. Karena ini rupanya terbentur dulu ketika jatuh di pesawat itu. Tapi sekian puluh tahun kemudian baru, karena orangnya sehat ya enggak, tapi ketika udah menua ya. Apa jawab beliau? Baru setahun. Ini baru setahun. Allah beri aku enak, itu sudah lebih dari 60 tahun.
Lebih dari 60 tahun tuh enak gitu. Masa setahun dikasih gini ngeluh gitu kan. Jadi gak ada keluhan, gak ada. Tapi yang problem memang bagi anak-anak, karena gak pernah ngeluh, kita gak tahu kalau sudah sampai sakit roboh baru tahu kalau sakit gitu, gak pernah ngeluhkan. Itu juga masalah sih, itu juga masalah lain sih bagi anak-anak. Tapi bagi beliau enggak. Tapi pendeknya begini, urusan dunia lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Lihat ke atas tuh nggak bisa syukur kita, nggak bisa syukur kalau lihat ke atas. Kalau lagi sakit, lihatnya pada sakitnya, nggak ada syukurnya. Tapi kalau lagi sakit yang diingat sehatnya, itu senang sekali kita. Kita kan sering begitu, umur 40, sakit seminggu, itu kayak 40 tahun kita isinya penyakit gitu kan. Kan gitu kan. Baru sakit seminggu, itu kayak 40 tahun umur kita itu adalah sakit semua isinya. Padahal sakitnya baru seminggu itu. Masya Allah. Fa'ahyakum. Nah, jadi fa'ahyakum tadi Allah ciptakan dengan banyak wasilah. Nah, tapi yang penting begini, summa yumitukum, kata Allah, lalu kemudian kami dimatikan mereka ini tadi. Habis hidup dimatikan, mati kita semua, meninggal kan, meninggal semua. Itu yang kita sebut dengan kematian, kita meninggal dunia. Jadi kematian yang kedua ini itu yang disebut dengan meninggal dunia. Kalau berhenti sampai di situ selesai masalah. Problemnya, problemnya adalah summa yumitukum summa yuhyikum. Lalu kemudian kita dihidupkan untuk kali yang kedua. Dihidupkan kali yang kedua inilah yang disebut dengan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Kita dibangkitkan dari alam kubur. Nah, problemnya pada saat kita dibangkitkan pada alam kubur, fayujazikum bi'amalikum, kita lalu kemudian akan disodorkan semua amal-amal kita. Fa in syarran fa syarrun, fa in khairan fa khairun. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Jadi hidup yang kedua nanti besok itu tempat tanggung jawab. Kita sekarang hidup yang pertama lagi menikmati, syukur apa kufur, menikmati. Nanti hidup yang kedua kita pertanggungjawabkan. Nah, sekarang saya mau masuk ke tema kita, menguatkan visi misi perusahaan yang Islami. Kita bicara tentang hidup yang kedua. Jadi gini prinsipnya, mengukurnya. Hidup yang kedua itu ya hidup kita ini. Ada yang jadi pegawai, ada yang menjadi manajemen, ada yang menjadi karyawan, ada kerjaannya juga macam-macam. Ada yang bagian delivery, ada yang bagian masak, ada yang bagian waitress, apa sih? Apa waitress itu apa? Pokoknya ada yang melayani customer langsung gitu kan. Ada yang bagian transportasi, macam-macam. Saya jadi guru, ada yang jadi murid, semua memainkan perannya masing-masing. Fahyakum pada hidup yang pertama. Tapi peran kita pada hidup yang pertama ini tak berhenti sampai di situ. Peran kita, apapun yang kita lakukan pada hidup yang pertama, itu akan menjadi ukuran kita pada hidup yang kedua. Semua yang terjadi sekarang itu akan jadi ukuran pada hidup yang kedua. Baik pada hidup pertama, maka akan dapat yang baik pada hidup yang kedua. Baik pada buruk pada hidup yang pertama, akan berbuah buruk pada hidup yang kedua. Nah, lalu catatan pentingnya adalah pada hidup yang pertama tadi ternyata kita nggak pernah sendirian, kan gitu tadi kan? Pada hidup yang pertama tadi kita bergantung kepada banyak orang, kita membutuhkan kepada banyak orang. Maka kalau begitu, bagaimana cara menjalani hidup yang pertama? Kan gitu prinsipnya kan? Tadi sebagian. Nah, lalu monggo saya mau mengajak panjenengan semua dan saya pribadi untuk menikmati wasiat Allah dalam Al-Qur'an tentang bagaimana cara menjalani hidup yang pertama ini tadi. Allah ngendika dalam Al-Qur'an tentang satu ketika begini, satu ketika begini, Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya sama sahabat yang lain, "Ya Aisyah, seperti apa akhlaknya Kanjeng Nabi?" Lalu dijawab oleh Aisyah, "Ataqra'una al-Qur'an? Apakah engkau membaca Al-Qur'an?" "Bala," kata sahabat, "iya, kami membaca Al-Qur'an." Maka kata Aisyah, "Ya itulah kana khuluquhu Al-Qur'an." Udah, akhlaknya Nabi ya itu, Quran itu akhlaknya Kanjeng Nabi. Jadi cara Nabi menjalani hidup ya Quran itu. Nah, tinggal pertanyaannya, apa makna kana khuluquhul Quran? Ada dua syarahnya, ada dua syarah. Jadi ada dua hal.
pertama, ujar Imam An-Nawawi, yang disebut dengan kana khuluqul Quran itu adalah bahwa semua aturan dalam Al-Quran itu dijalankan oleh Nabi. Nabi nggak pakai pilih-pilih, mengikut aturan, tidak mengimani sebagian lalu mengkufuri sebagian, enggak, Nabi imani semua. Dan makna kedua ujar Imam Nawawi, bahwa semua yang dilakukan Nabi itu adalah cerminan dari Al-Quran. Kalau makna yang pertama, pada makna yang pertama orang belajar, faham, amalkan, gitu kan. Makna yang pertama orang ngaji Al-Quran, faham, lalu amalkan. Tapi pada makna yang kedua, kan tidak semua orang alim bisa baca Quran kan. Tidak semua orang alim paham tafsir, kudu ngaji, kudu sebagainya. Makna kedua lebih mudah. Kenapa? Akhlak Kanjeng Nabi keseluruhan itulah cerminan Al-Quran. Jadi seperti apa Nabi? Yaitu Quran. Tidak semua diceritakan secara detail dalam Al-Quran, tapi itu Quran. Kita mungkin pernah dengar cerita ya. Saya sering pakai cerita ini, cerita guyon tapi serius ini. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak guyon, cerita serius gitu. Kan kita sering dengar cerita ya, Nabi berangkat ke masjid dilempari, kan begitu kan, dilempari. Lalu kemudian dilempari kotoran, kotor Nabi. Balik ke rumah, lewat lagi dilempari lagi, lewat lagi dilempari lagi. Hari kesekian Nabi lewat, enggak ada yang ngelempari. Nabi lalu cari mana orangnya yang ngelempari biasa. Oh sakit, kata dia. Bersegera Nabi mencari orang tersebut, lalu kemudian Nabi mendoakan kesembuhannya. Kita juga sering dengar cerita ya, cerita ini sering ulang-ulang di banyak tempat. Kali ini Nabi SAW, Abu Bakar satu ketika sepeninggal Kanjeng Nabi datang sama Aisyah, lalu tanya, anakku, apa yang pernah dilakukan Nabi dan yang belum pernah aku lakukan? Oh, dijawab oleh Aisyah, oh ada, kata Aisyah, itu loh, Nabi biasa pergi ke pinggiran kota itu, kota Madinah. Nabi memberi makan seorang tua buta di sana. Ketika Abu Bakar datang ke sana, yang ditemu bukan Abu Bakar apa? Ada memang orang tua buta, tapi orang tua buta ini ternyata kerjaannya setiap waktu mencaci maki Nabi. Jadi setiap hari Nabi menyuapi makanan ke dia, setiap hari pula dia mencaci maki Kanjeng Nabi. Ketika Abu Bakar menyuapinya, seketika dia tancap, gak bisa, kau bukan orang yang biasa, kasar sekali caramu memberi makan. Padahal Abu Bakar ini orang tua yang sangat lembut. Itu saja sudah lebih kasar dari cara Nabi. Bagaimana lembutnya Kanjeng Nabi? Mana orang yang biasa memberi aku makan? Dijawab oleh Abu Bakar, sudah meninggal dia. Oh meninggal, siapa dia? Dijawab Abu Bakar, dialah Muhammad. Padahal tiap hari Muhammad ini datang ke orang tua ini tadi, memberi makan kepada dia, dicaci maki. Kalau kita dicaci maki begitu sambil makani lalu kemudian dicaci maki, itu bisa sama sendok-sendoknya masuk begitu kan. Jangan suapin orangnya sambil marah-marah gitu kan. Si itu tuh gila. Padahal si kali andal itu, ini kalau orang gila makannya sendok gitu kan, bukan bubur gitu. Sama sendok-sendoknya dimasukin jegrek gitu kan, biar tahu rasa dan seterusnya. Sama kayak orang sakit tadi kan. Kalau orang senang membuli kita lalu dia sakit, mungkin kalau kita yang nengok, mas yang biasa ngelemparin tangan mana mas? Tangan kanan ya, mudah-mudahan yang sembuh kiri saja ya. Kanannya gak usah sembuh katanya. Kalau kita yang ketemu itu bisa keluar caci maki. Inilah mu'abathu la'anan innama bu'ithu rahmatan, kata Nabi. Aku tidak diutus sebagai tukang laknat, aku diutus sebagai rahmat. Makanya Nabi tak pernah mendoakan keburukan kepada orang lain. Oke, baik. Nah cerita-cerita itu tak ada dalam Al-Quran. Cerita itu gak ada dalam Al-Quran, tapi itu cerminan dari wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu cerminan dari akhlak Nabi yang begitu mulia. Jadi kalau yang pertama kita kudu ngaji, tapi pada yang kedua tak perlu ilmu tinggi. Sederhana pada yang kedua itu apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini ngetop sekali kalau bulan Maulid ya. Kalau bulan kan ayat ngetop itu kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sudah datang seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Ada beberapa versi tafsir. Sebagian tafsir mengatakan yang dimaksud dengan min anfusikum itu maknanya adalah dari diri kalian hai orang-orang Arab.
Tapi makna lain sebagian mufassir memaknai min anfusikum itu dia orang yang sama seperti kalian, manusia seperti kalian juga. Bedanya hanya dia dapat wahyu yang itu kalian tidak bisa dapat. Jadi kalau dia bisa lakukan, harusnya kalian juga bisa lakukan. Nggak bisa kalian bilang Nabi itu murah senyum. Nanti kita bilang, itu kan Nabi, saya tak bisa begitu. Nabi itu penyabar, lalu kita bilang, itu kan Nabi, saya nggak bisa begitu. Bukan. Nabi itu manusia mulia yang Allah muliakan dengan wahyu. Tetapi yang dilakukan Nabi ke pasar, Nabi berhubungan dengan istri, Nabi berhubungan dengan orang lain, ya sama. Min anfusikum. Lalu siapa Nabi ini? Azizun alaihi ma anittum. Dia akan merasa berat ma anittum ketika kalian ditimpa sesuatu yang tak enak. Ma anittum sesuatu yang gak enak, kemudaratan. Jadi Nabi itu merasa tak nyaman kalau orang lain merasa susah. Sebaliknya harisun alaikum, Nabi itu pengen banget orang-orang itu semuanya enak. Jadi Nabi itu tandanya sederhana, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Sebelum yang ketiga, jadi Nabi gak enak kalau orang susah. Nabi pengen semua orang jadi enak. Bil mu'minina raufur rahim. Lalu kepada orang-orang yang beriman, Nabi raufur rahim. Nabi sayang sekali. Nah tadi, sayang yang tumbuh semakin baik, semakin besar, semakin besar. Pada dua yang pertama, mufassir menyepakati yang dimaksud itu adalah manusia keseluruhan. Baru pada yang ketiga Nabi bicara orang-orang yang beriman. Jadi pendeknya gini, sederhananya Nabi itu gak mau lihat orang susah, tetapi pengen semua orang senang. Itu kan prinsip layanan gitu. Itu prinsip layanan kita sama customer. Jangan bikin susah orang. Jangan kita kalau orang susah kita senang. Gitu ya Bu ya. Ada nggak pernah ketemu kita nggak senang sama orang, kalau orang itu susah kita nggak syukuran, yang kita lakukan apa? Syukurin, gitu kan? Kalau orang susah syukurin gitu. Jadi Nabi itu nggak mau lihat orang susah. Lihat orang susah tuh nggak enak, siapapun orangnya, bahkan orang yang tidak kita sukai sekalipun, atau orang yang memusuhi kita, nggak pernah senang kita kalau lihat orang itu susah. Bukan sebaliknya. Jadi orang yang ngikut kanjeng Nabi selalu bikin orang lain enak. Makanya Nabi menggambarkan senyum, sederhana itu. Terima kasih, maaf, santun. Nah, satu. Jadi rumusnya sederhana. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, dua rumus itu yang dipegang. Jangan bikin orang susah, kudu bikin orang senang. Seperti Nabi. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, Nabi nggak pernah mendoakan kesusahan buat orang lain, walau hanya sekedar doa. Kalau kita kan enggak, saya enggak ganggu kok, tapi ya dia mah jahat banget deh, saya doain deh nggak dapat jodoh. Kan gitu kan, habis putus misalnya kan begitu kan, yang jomblo-jomblo kalau habis putus itu doanya seperti mengetuk pintu langit gitu kan. Hati-hati lo, kau zolim sama aku. Doa orang zolim itu tak ada batasnya dengan Tuhan. Tak doain anu lo, wey, itu doa macam-macam keluar. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, jadi rumus pertama, jangan bikin orang susah, lalu berusaha untuk membikin orang senang. Caranya apa saja? Sejujurnya, kerjaan panjenengan itu bisa jadi lebih mulia dari saya. Anak-anak saya, kalau saya datang itu tidak, ya senangnya biasa saja. Tapi kalau lalu kemudian abah gosenin ayam geprek sai, ya itu langsung senyum itu. Jadi ayam geprek panjenengan itu sumber senyum dari banyak anak kecil gitu. Dan itu serius, itu barang sederhana. Bikin orang senang itu barang sederhana. Barang sederhana. Lakukan sesuatu yang baik, apa yang bisa kita lakukan itu bikin orang senang. Idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain itu tak menunggu kaya, tak menunggu hebat.
Cukup lakukan yang baik yang bisa kita lakukan. Lakukan pekerjaan kita seprofesional mungkin. Itu idkhalus surur kepada orang lain. Panjenengan mungkin biasa kan ngomel-ngomel di antrian, kan biasa gitu kan, ngomel-ngomel di antrian. Maka ketika layanan cepat orang senang, itu idkhalus surur. Itu memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain tanpa kita perlu, wah aku mau bahagiakan dia, enggak. Kita bekerja saja profesional, orang senang, maka pada saat itu kita sudah mengikut kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, ini ayat penutupnya, kalau kau ingin, kalau kau benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikuti aku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau mencintai aku, kata Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Allah sebut, katakan ya Muhammad, kalau kau memang mencintai Allah, ikuti aku. Maka ketika kita mengikuti Nabi, ketika kita memudahkan orang lain, bikin orang lain senang, yuhibbukumullah, pada saat itu kita mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kerjanya kita, apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, yang kita lakukan dengan baik dan profesional, kita lakukan untuk memberikan layanan kepada orang lain sebaik mungkin, lalu orang senang, diniati tidak diniati, pada saat itu kita sedang merangkuh cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bekerja untuk mendapatkan cintanya Allah, maka bekerja juga dengan penuh cinta. Dan tadi rumusnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Cinta yang tulus dan benar itu pasti akan berakumulasi dengan kebaikan-kebaikan yang lain, yang Allah yang akan melipatkan. Gak pernah tahu kita caranya Allah melipatkan. Jadi sekarang pekerjaan itu urusan cinta. Wah, kan gitu penutupnya. Jadi penutupnya Syawalan hari, pekerjaan itu urusan cinta. Banyak dalilnya kalau kita mau uplak-uplak. Banyak cerita dalam hadis, banyak cerita dalam Al-Quran. Monggo bismillah. Mudah-mudahan akhirnya jadi perusahaan yang islami itu sederhana. Kalau bagi saya, mungkin perusahaan di mana cintanya Allah itu tampak di sana. Dari mana cinta Allah itu tampak? Dia tampak dari kebaikan-kebaikan yang keluar dari tempat itu. Tak ada orang yang merasa senang ketika orang susah. Semua berusaha memperbaiki keadaan. Dan semua orang pengen agar semua yang ada di sana senang. Pimpinan pengen karyawan senang, karyawan pingin pimpinan senang, karyawan dan pimpinan pengen customer senang. Maka ketika kebahagiaan, kebaikan keluar dari tempat itu, maka pada saat itu tempat itu menjadi sentrum, menjadi tempat titik di mana cintanya Allah subhanahu wa ta'ala turun. Ketika cintanya Allah turun, maka pada saat itu Allah maha berkehendak untuk melipat gandakan, untuk menumbuhkan cinta di dalamnya menjadi kebaikan-kebaikan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Pas jam 9. Memang jam 9 ya tulisannya. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri pribadi dan panjenengan semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkah halal bihalal kita, Allah buka pintu kebajikan bagi kita semuanya. Allah bimbing kita senantiasa dalam kebajikan. Allah berikan kita kemampuan dan kemudahan untuk senantiasa berbuat dalam kebajikan, menjauhi segala keburukan, dan mudah-mudahan kebajikannya melimpah bagi ahli keluarga kita, bagi rekan-rekan kerja kita, bagi jiran tetangga kita, bagi orang-orang dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan kebajikan ini menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk mendapatkan kebajikan dari Allah fid
fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa anta a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma iftah lana abwaaba kulli khair fid dini wad dunya wal akhirah bi jahi nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa syarrif wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi salatan taftahu lana biha ababar rizqi war ridha wat taysir wa tughliqu anna biha ababad والتعسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين كل عام وأنتم بخير. Mugi-mugi semua yang kita jalani barakah manfaat untuk kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.